Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradista Intan Sufia dari Rombel Linguistik 2020, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu materi linguistik historis komparatif mengenai perubahan dan perkembangan bahasa. Nah, apa yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini? Yang pertama, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai materi perubahan dan perkembangan bahasa. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis perubahan bahasa. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab perubahan bahasa. Masuk ke bagian pertama mengenai perubahan bahasa, Jacobson pada tahun 1963 menjelaskan definisi mengenai perubahan bahasa, yaitu fenomena adanya perubahan terhadap suatu kata atau bertambahnya bahasa baru berdasarkan tujuan tertentu. Perubahan bahasa juga dikenal dengan evolusi bahasa pada jangka waktu tertentu dari bahasa yang sederhana menjadi bahasa yang lebih kompleks dengan berbagai variasi, modifikasi, dan ciri khas dari suatu masyarakat tutur. Wardo pada tahun 1990 menjelaskan bahwa perubahan dan perkembangan bahasa baik secara nasional maupun internasional sulit dihindari. Perubahan bahasa itu juga tidak dapat diamati sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki bahasa berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang dalam waktu yang terbatas. Bagian kedua mengenai jenis-jenis perubahan bahasa. Wardo pada tahun 1990 membedakan adanya dua macam perubahan bahasa, yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Yang pertama adalah perubahan internal bahasa. Perubahan internal adalah perubahan yang ada dalam bahasa itu sendiri, yaitu perubahan pada tataran mikrolinguistik bahasa atau pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis yang sama. Perubahan internal dapat pula dikatakan perubahan bahasa sebagai akibat dari perjalanan waktu menjadi bahasa-bahasa mandiri yang berasal dari sebuah bahasa asal yang sama, dapat dijejaki dengan menerapkan teori relasi kekerabatan bahasa. Contoh perubahan bahasa secara internal dalam tataran fonologi adalah perubahan fonem bunyi. Misalnya pada kata Februari menjadi Februari. Dalam tataran morfologi, dapat berupa penambahan afiks, reduplikasi, dan sebagainya. Dalam tataran sintaksis, contohnya pada kalimat "dia mulai menulis sejak duduk di bangku SMP", kalimat tersebut merupakan kalimat transitif tanpa objek. Dalam tataran kosakata dapat bertambah, hilang, atau berubah makna katanya. Contoh kata Honda yang merupakan merek dagang, kata TNI yang merupakan akronim, frasa meja hijau yang merupakan kata majemuk atau penggabungan kata, dan kata sumber yang merupakan gabungan kata. Selanjutnya dalam tataran semantik, perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau juga menyempit. Contohnya kata saudara yang bukan lagi bermakna orang yang lahir dari ibu yang sama. Yang kedua adalah perubahan eksternal bahasa. Perubahan eksternal bahasa merupakan perubahan yang terjadi karena pengaruh bahasa dan dialek lain. Hal ini terjadi karena faktor sosial dan budaya yang berlangsung. Perubahan bahasa secara eksternal yang terjadi sebagai akibat proses kontak bahasa baik dalam konteks linguistik area maupun dalam kerangka hubungan sosial politik dapat ditelusuri dengan teori difusi. Contoh perubahan bahasa karena pengaruh teknologi adalah istilah Android dan gadget yang merupakan nama yang tidak memiliki padanan kata di suatu bahasa tertentu. Contoh lainnya yaitu terjadi pada bahasa Inggris yang melakukan peminjaman bahasa atau borrowing pada bahasa Prancis, Jerman, Islandia, dan modern Hebrew. Bagian yang ketiga adalah mengenai faktor-faktor penyebab perubahan bahasa. Penyebab adanya perubahan bahasa salah satunya adalah karena akulturasi budaya yang didahului dengan proses perpindahan penutur dari suatu bahasa ke lingkungan penutur bahasa yang lain. Hal tersebut akan menyebabkan perubahan dialek-dialek baru, penciptaan kata-kata baru, bahkan sering terjadi perubahan susunan sintaksisnya. Namun demikian, bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan, karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya, seperti pada tingkat pendidikan, sosial, budaya, dan bahkan penguasaan iptek. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan dan perkembangan bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.